Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Saya Raudatul Janah dari kelas 2023B. Mohon izin menyampaikan orasi kebangsaan dengan topik pendidikan yang merata, adil, dan berkemanusiaan. Janji lama yang tak boleh dikhianati. Saudara-saudara sebangsa setanah air, dulu Ki Hajar Dewantara pernah menuliskan kalimat sederhana namun abadi. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tutburi handayani. Beliau bukan hanya menjadi pedoman bagi para guru. Beliau menjanjikan sebuah bangsa, menjanjikan bahwa pendidikan adalah cahaya yang harus diterima oleh seluruh anak negeri. Dari tengah kota penuh gemerlap hingga dusun di tengah gelap. Namun sekarang, coba kita lihat. Kita tanyakan dan kita jujur kepada diri kita. Apakah cahaya tersebut benar-benar telah merata menerangi seluruh anak di bangsa ini? Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berjanji bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjanjikan pemerataan, menjanjikan kualitas, menjanjikan kemajuan. Akan tetapi, di wilayah yang diperjuangkan dengan darah ini, masih ada siswa yang harus belajar dengan papan tulis yang patah. Masih ada siswa yang harus belajar di ruang kelas yang terbuat dari bambu. Masih ada sekolah yang harus menunggu guru bagaikan negeri menunggu hujan yang tak kunjung turun. Kekurangan guru di wilayah 3T mencapai lebih dari 100.000 orang. Pemerataannya timpang, menumpuk di kota, menipis di pelosok. Hal ini menuntut adanya sukarelawan, menuntut kembalinya guru honor untuk mengabdi walaupun hanya dibalas dengan terima kasih. 74% guru honor di Indonesia menerima gaji di bawah UMR. Data BPS terngiang bagai tamparan keras di wajah bangsa yang katanya menjunjung pendidikan ini. Bayangkan negeri di mana pahlawannya dulu rela mati demi masa depan bangsa. Kini guru, penyalur cita-cita itu, harus hidup dengan angka yang bahkan tak bisa mencukupi biaya beras selama 1 bulan. Dan kita dengan teganya kita masih menyebut mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana pahlawan bisa berdiri jika ia harus menahan kelaparan di perutnya? Saudara-saudaraku, di tengah kekurangan guru ini, kita juga membebani guru dengan tumpukan administrasi yang tak masuk akal. Alih-alih mengajar, guru sibuk menulis laporan, sibuk melakukan ini itu. Alih-alih menuntun, membimbing, mendidik siswa, guru sibuk berfoto sana-sini dokumentasi. Di tengah kelas, mereka tersenyum. Tapi bagaimana dengan hati mereka? Apa yang ada di hati mereka? Dalam hati mereka, sampai kapan saya harus mengorbankan siswa-siswa saya demi berkas yang tidak henti? Kapan
Kapan saya bisa mendidik, menuntun siswa saya dengan benar tanpa harus dikejar formulir? Lalu, bagaimana dengan bangsa ini? Dulu, pahlawan kita berperang mengangkat senjata. Sekarang, guru mengangkat spidol. Akan tetapi, medan perangnya sama. Masa depan bangsa. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan murid-murid kita? Di lain tempat, di banyak tempat, banyak siswa yang harus belajar di ruangan yang sempit. Banyak siswa yang harus duduk di kursi yang patah. Belajar tanpa sumber yang memadai. Berjalan berkilo-kilometer demi menuntun ilmu agar mereka bisa sampai di sekolah sebelum mentari terbit. Akan tetapi, di saat yang sama, di lain tempat, ada siswa kita yang kehilangan arah. Ada siswa kita yang menganggap sekolah itu tidak penting, menganggap pendidikan bukanlah prioritas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena dunia menilai mereka tidak lagi dari isi kepalanya, melainkan dari wajah, melainkan dari penampilan, dari eksistensi. Kemudian masyarakat bertanya, masyarakat berkata, anak-anak sekarang malas. Generasi sekarang tidak bisa diandalkan. Memberi cap-cap pada generasi tanpa dasar. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta lemah. Padahal, siapa yang memulai budaya ini? Siapa yang memulai era konten, kecantikan yang tak manusiawi, validasi yang diperlombakan? Siapa yang menyibukkan guru dengan beban administrasi yang menggila sehingga guru tidak bisa memperhatikan para siswanya? Dan siapa yang secara perlahan-lahan menjatuhkan kualitas pendidikan di negara ini? Saudara-saudaraku, pendidikan adalah kerja lintas generasi. Dan janji kemerdekaan, janji cita-cita pendidikan adalah hal yang tak boleh dianggap sepele, adalah hal yang tak boleh ditunda lagi. Dulu pahlawan kita berjuang demi kemerdekaan. Sekarang hari ini tugas kita adalah memperjuangkan negara berpendidikan. Karena pendidikan yang tidak merata adalah kemerdekaan tanpa makna. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan pemerataan. Mari kita perjuangkan sekolah-sekolah di pelosok. Mari kita perjuangkan guru-guru, kesejahteraan mereka, sarana prasarana sekolah. Mari kita rebut kembali fokus para siswa kita agar mereka tidak larut dalam standar palsu dunia maya. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.